Ramadan 1447 ini kalau dibaca secara tekstual itu seolah-olah memperhati Al-Quran dan meningkatkan kebersamaan itu bulan suci Ramadan tahun itu sesudah itu dan tahun itu dalam bahasa hukum itu yang disebut dengan letter of law, ya kan? Letter of law atau written of law. Tetapi memang sesuatu yang ditulis itu juga dimiliki yang disebut dengan filosofi atau spirit of the law. Ini saya cari sendiri kan kita di Kementerian Hukum. Ibadah puasa ini sebenarnya tujuannya adalah penegakan hukum, taat dan sadar. Tujuan ibadah puasa adalah mencetak manusia bertakwa. Apa orang bertakwa itu? Rumusannya sederhana. Imtithalu awamiri atau awamirillah wajibina bernawa, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itulah hukum. Hukum itu isinya adalah perintah dan larangan. Ada hak, ada kewajiban, ada perintah, ada sanksi. Sehingga apa yang Bapak Ibu kerjakan di sini adalah proyek besar dari garapan ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita juga mencetak orang beriman, orang bertakwa. Tadi saya mencatat apa yang saya harus beritahukan karena rupanya ini kan pengajian berseri. Saya tidak tahu berapa kali saya mau beritahu dan apakah setiap hari. Tadi tidak saya dengarkan bayan-bayannya. Ya, karena begini, kita umat Islam ini sekarang banyak bikin kegiatan tetapi kurang terukur. Kurang terukur. Ya. Apa itu kurang terukur? Ya, misalnya tadi terlalu lama saya dengar itu tadi dihimbau pegawai-pegawai untuk masuk ke ruangan. Ya, lama itu waktunya. Kemudian ada banyak acara pengiringnya. Jadi kita perlu evaluasi. Saya bersyukur tadi dapat WA dari Ananda Saiful. Ada pesan Pak Kamil, ceramahnya panjang-panjang. Saya senang sekali karena banyak masjid sekarang ini justru ceramahnya pendek-pendek. Bahkan ada masjid itu mengancam. Dia tulis di peringatan itu awas. Tanda serunya 3. Tanda serunya 3. Awas. Ceramah hanya 15 menit. Saya baru-baru dari Gunung Utara kemarin, dia minta 8 menit. Saya ternyata mencermati persoalannya bukan semata ada pada masyarakat yang tidak berbeda mendengarkan ceramah. Itu juga momentum dimanfaatkan oleh sebagian penceramah yang ala kadarnya. Karena saya ceramah di Wangulu, ya, saya ceramah di satu tempat. Saya juga di WA, saya tidak peduli 8 menit itu. Ya, saya ternyata sampai saya bicara hampir 1 jam sudah terlanjur dan tambah lagi Pak, tidak ada goyang-goyang. Nah, ini masalah. Saya besok akan ke Bunda Barat, ke Utara Tengah itu melihat situasi Pak. Jadi begini, saya membaca ayat tadi di surah Al-Baqarah, kaitannya ini kadang orang lupa bahwa ini bagian dari ibadah puasa. Di ayat 188 Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan pula kamu mendatangi pengadilan. Sengaja ayatnya saya dari sini karena ini kantor hukum. Jangan kamu mendatangi hakim agar kamu bisa memakan harta di antara manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu.
ini sesungguhnya adalah ayat yang masih rentetan juga dari ibadah puasa. Di 183 itu kan dasar hukum puasa Ramadan. Kemudian di 184 itu mereka yang mendapat dispensasi untuk boleh meninggalkan puasa seperti yang kita dengarkan ya, apa yang boleh dilakukan di siang, di malam, kemudian keadaan apa. Itu hukum semua itu. Tadi saya katakan bahwa inti ibadah puasa ini letak hukum. Apa itu takut? Ada sahur, kapan harus berhenti? Ya. Ada buka, kapan harus buka? Ada sejumlah hal yang harus kita perhatikan ketika berpuasa. Itu namanya tak hukum. Termasuk bahwa hukum itu bisa saja sewaktu-waktu berubah apabila ada kemaslahatan yang lebih penting. Buktinya, makan minum itu adalah perkara yang halal. Itu kan hal yang berubah, yang biasa, yang bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi untuk sementara waktu, sejak kita menahan sampai berbuka puasa, itu dilarang. Padahal ini perkara yang boleh, halal. Makan minum berhubungan dengan suami istri. Tapi kenapa dilarang? Itu apabila ada maslahat untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang tadinya dibolehkan, bisa saja tidak dibolehkan. Itu pesan hukum. Kadang waktu saya dihubungi, saya bilang, termasuk terhadap mali, itu juga berita dari langit bahwa sesuatu yang Anda anggap biasa-biasa, sewaktu-waktu bisa tidak begitu. Sesuatu yang Anda anggap normal-normal saja. Itu semuanya adalah ayat di ulil albab, supaya manusia itu menjadi berpikir. Ulil albab itu ahli berbab, artinya banyak pemikiran, banyak bacaan, akal. Jadi klimaks, kalau saya boleh, klimaks, kalau doanya tidak terlalu penting, karena cuma Allah malah kasum, wabika aman, wala sudah aku bisa. Kalau ini tidak usah sampai dua gitu tadi, kan? Memang kalau kantor begitu terlalu partikuler. Ya kan? Ya, saya ikut sama gayanya saja Pak Habibie kemarin, yang tidak terlalu partikuler apa. Ya. Jadi inti klimaksnya tadi itu adalah dari ketaatan hukum, Allah berfirman tadi, wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Klimaks capaian orang berpuasa antara lain adalah tidak memakan harta di antara manusia dengan cara yang batil. Itu capaian orang berpuasa, orang bertakwa. Salah satunya tidak mengambil hak yang bukan haknya, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ya. Tidak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Itu pesannya. Jadi orang yang berpuasa itu klimaksnya adalah la perlu amwalakum bainakum bil batil. Cara-cara mengambil. Ini kata-kata memakan ya. Ini juga yang saya katakan tadi ada namanya yang disebut dengan letter of law. Itu di sini mengatakan jangan kamu memakan. Jangan juga dipolitisir lagi, karena yang dimaksud memakan di sini nanti baik enggak. Kalau ada sesuatu jangan dimakan. Kita belikan mobil apa saja. Kita belikan saja AC, kita belikan sofa, kita belikan ini, kita belikan taman. Itu bukan begitu maksudnya. Memakan di sini adalah mewakili, tidak boleh mengambil seluruhnya. Makanya saya katakan hukum itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi naskah teksnya yang tertulis, tetapi harus dilihat ruhnya yang disebut dengan spirit of the law. Jadi jangan dipolitisasi lagi, tak boleh. Jangan dimakan, belikan baju, belikan apa? Kasih beasiswa, kasih dana kampanye, tidak bisa, ya. Jadi orang yang berpuasa capaiannya salah satunya nanti adalah dia steril, menjadi orang yang bersih dari mengambil hak-hak orang lain. Hak-hak itu tidak boleh diterjemahkan juga hanya dengan makan, hak ekonomi tidak. Termasuk hak-hak yang harusnya hak orang. Mungkin hak untuk berpolitik
hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan promosi jabatan. Hak-hak apa? Kadang hal-hal ini dipersempit. Inilah perlunya kajian agama supaya agama ini kita pahami. Ya, kalau waktunya 8 menit, ya, waktunya hanya dipersingkat. Ya, bagaimana? Saya pernah ikut di gubernuran itu beberapa tahun yang lalu. Itu sudah terpendek dibaca, sudah itu oke lah. Tetapi tidak normal-normal saja. Ya, ini juga masalahnya. Ini yang harus kita kemukakan. Cara memakan harta di antara manusia dengan cara yang baik disebut pada yang berikutnya. Ternyata cara yang paling kecil adalah untuk dulu biha bilang kamu. Jangan kamu mendatangi hakim. Ini juga memberitahu bahwa hakim itu adalah pekerjaan untuk didatangi minta legalitas. Untuk boleh sesuatu yang sebenarnya tidak boleh bisa menjadi boleh, ya kan? Makanya dalam hadis Nabi disebutkan al-qudatu salatu. Hakim itu ada 3. Ithnani finnar, 2 di neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 di surga. Ada di surga. Jadi kalau kita lihat dalam skala perbandingan 2:1. Nabi mengatakan ithnani finnar. Siapa itu yang di neraka? Hakim yang bodoh. Apa itu hakim yang bodoh? Gak tahu kuliah di mana, tiba-tiba jadi sarjana hukum. Ini juga saya sampaikan di perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi sudah ada pelestanya juga, Pak. Apa itu STKIB? STKIB apa itu? Sekolah tidak kok, ijazah punya. STKIB, STIA, Sekolah Tinggi Agama Islam. Orang bilang sekolah tidak ada ijazah. Banyak pelesetannya. Ya. Jadi ini hakim harus betul-betul memiliki pemahaman tentang naskah-naskah hukum tadi. Selain mengerti dia punya letter of law dan juga spirit of the law-nya. Itu hakim yang cerdas. Kemudian yang hakim yang diancam dengan neraka adalah hakim yang zalim. Apa itu zalim? Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak tepat. Seharusnya orang ini dibebaskan. Ya, tetapi dia tidak. Zaman Nabi ada satu kasus, zaman sahabat kita biasa pernah baca. Ada seorang pencuri lalu dihadapkan di pengadilan. Setelah diselidik, ternyata pencuri ini mencuri karena terpaksa, tidak punya makan. Karena orang-orang yang kaya di kampung itu tidak memiliki kepedulian. Lalu dipanggillah sama khalifah oleh Presiden Prabowo kalau hari ini. Panggil ke istana. Ini tahu sebabnya orang-orang ini menjadi begini. Karena kamu orang-orang kaya ini yang tidak tahu berbagi. Alhamdulillah tadi berbagi. Ini sebenarnya simbolik. Makanya tadi saya bilang jangan diminta sebegini. Karena Ramadan itu adalah bulan latihan. Kapan kita hasilnya sesudah Ramadan? Bulan Ramadan berbagi takjil. Kapan kita punya kepedulian itu? Sesudah Ramadan menjadi orang yang dermawan. Kan begitu. Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu setelah Ramadan kayaumi wadan umum. Dia seperti orang yang lahir kembali seperti baru. Kita yang sedentil pakai kopiah bulan Ramadan. Ya, antar haji pergi umrah apa pilot Garuda itu permakan pakai dulu. Selesai itu tidak, bukan karena agama. Kebanyakan begitu. Ya kan, saya itu kalau ceramah Pak kami begini modelnya, ya, begini modelnya. Saya pernah dibantai, saya kira saya mau ditangkap karena habis itu dipegang tangan saya oleh bupati. Bupati itu bilang, saya kira mau diapa mama. Kan saya menangis juga dalam berceramah melihat keadaan. Lalu Pak Bupatinya bilang, dia pegang tangan saya sambil jalan. Begini yang kami mau. Tolong bicara. Kami ini adalah umat Anda juga yang diberi amanah oleh pemerintah untuk menjabat. Beritahulah kami yang benar. Begitu. Ini sekarang gak susah. Ya. Jadi ini cara memakan ambil sesuatu yang berarti mendatangkan. Itu hakim itu dua. Itu masuk neraka.
yang bodoh, tidak memahami teks hukum dan spirit hukum. Yang kedua, dia lari memperdakan pasal-pasal secara keliru. Kemudian siapa yang sesuatu ini jangan sampai tidak ditinggalkan. Ini lalu kita buka puasa nanti saya tertuduh tadi ada yang ceramah itu hakim masuk baru semua. Padahal tidak, karena ceramah cuma 8 menit. Gara-gara itu tidak sempat saya bilang. Jadi Nabi mengatakan wawahidun fil jannah, dan satu di surga. Siapa itu yang di surga? Lawan tadi. Dia cerdas dan dia adil. Nah, sudah bagi berapa menit? Masih 6 menit lagi. Masih 6 menit. Kemudian wa antum ta'lamun. Rupanya orang yang melakukan politisasi hukum, orang yang mendatangi hukum hakim tadi itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual. Karena ayat mengatakan wa antum ta'lamun. Jadi orang-orang yang mengambil harta dengan cara-cara yang batil, wa antum ta'lamun, termasuk di hipotensi. Itu kalau rata-rata orang tahu. Sekarang kalau kita beli barang di toko, dia biasa bilang berapa Pak, yang ditulis. Ya, inilah kuasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bersih. Memang ini agak berat kurikulumnya, makanya saya berpikir pakai kanwil ini memang Ramadan sebenarnya harus didesain kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia, kantor-kantor semuanya, dan inilah spirit Ramadan. Biasa tidak seperti itu, tiba-tiba saja di Ramadan yang biasanya orang-orang kantor tidak rajin ke masjid. Tiba-tiba begitu Ramadan datang, kayak ada yang gerakkan begitu, ada gairah yang terbarukan. Tiba-tiba dia bersemangat, bahkan di masjid dia yang gelar tikar dan sebagainya. Ya, itu apa? Itulah barakah dari Ramadan. Kita berharap di Ramadan kita sudah hampir habis. Mari kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu siapa ada buka puasa berikutnya. Memang Pak Kakanwil, saya punya saran, memang bagus ini bisa dilembagakan dan bisa lebih terorganisir. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan al-haqqu bila nizam yang dilubul batil. Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau puasa Ramadan tidak mampu menertibkan kita, tentu sesuatu yang berbahaya. Karena Ramadan adalah ajaran tertib waktu, tertib hukum, tertib aturan dan sebagainya. Dan itulah orang-orang yang bertakwa. Kita berharap yang mendidik kita seperti itu, mendidik kita, dan kelihatannya bukan kita saja. Kalau kita berbicara silaturahmi, ya, silaturahmi sebenarnya itu agak perlu sedikit koreksi. Ada kata silaturahim dan silaturahmi. Kalau silaturahmi, ini yang benar, ya. Silaturahmi itu artinya menyambung kasih sayang. Kalau silaturahim mengaku kasih sayang dengan orang-orang yang ada hubungan rahim. Siapa itu? Mudik pulang kampung, cari bapak, cari ibu, cari kerabat, keluarga. Itu silaturahim sekaligus silaturahmi. Jadi silaturahim ini lebih konteksnya keluar dan ke dalam. Bagaimana wujud silaturahim itu? Silaturahim itu adalah mencintai sesama. Bagaimana modelnya? Kebersamaan dalam Islam, kebersamaan itu tidak terbatas, ada kebersamaan internal. Kalau kebersamaan internal itu kemarin ajarannya adalah puasa. Puasa itu adalah ajaran serentak. Walaupun beda sedikit ya. Tapi begini, hadisnya itu juga yang dipakai. Kenapa bisa beda? Hanya beda penafsiran saja. Semua pakai sumu liruyatihi wa abdiru liruyatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat bulan dan berlebaran kalau melihat bulan. Cuma satu melihat harus dengan melihat dengan perbuatan melihat, satu melihat dengan ilmu yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Itulah yang dipakai berpuasa. Itu aja bedanya. Ya.
Jadi tetap jalannya juga adalah kekompakan dan kekompakan untuk seluruh manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kurang sistematis ya. Memang tidak ada tematik yang disampaikan, tapi ini saja yang saya bisa sampaikan. Kalau tadi Pak Ketandu harapkan mencerahkan, saya juga tidak tahu, tapi semoga bisa ini sedikit ini bisa mencerahkan. Saya mohon maaf atas segala penyampaian apabila ada yang kurang.